Teka-teki di balik hubungan tanpa status yang terjadi antara Fuji Utami dengan Verrell Bramasta terus menjadi sorotan warganet, utamanya dari fans Fuji dan juga Verrell. Apalagi keduanya pun juga sempat menjadi perhatian lewat beragam kebersamaan mereka, termasuk saat Fuji secara mengejutkan hadir di tengah-tengah acara buka bersama yang digelar oleh keluarga Verrell. Selain potret kebersamaan mereka, baik Fuji dan Verrell juga acap memberikan sinyal yang mengarah pada hubungan spesial di antara mereka. Mulai dari Fuji yang bertanya soal kapan mereka akan buka puasa bersama, hingga Verrell yang berharap bisa sholat berjamaah dengan seseorang yang diduga ditujukan kepada Fuji. Namun, tidak selaras dengan pertanda yang acap mereka perlihatkan. Baik Fuji maupun Verrell justru masih terus bungkam saat ditanya soal kepastian hubungan mereka. Ya, keduanya pun masih acap bersembunyi di balik kata teman dan juga lingkup kerja mereka yang sesama konten kreator. Lantas, seperti apa sebenarnya hubungan Verrell dan juga Fuji? Benarkah juga Oma Verrell yakin dengan Fuji usai bertemu di acara buka puasa bersama? Dan apa kata psikolog Lita Gading terkait hubungan tanpa status Verrell dan Fuji? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. Di tengah kabar kedekatannya dengan Fuji yang kian menjadi sorotan, Verrell justru memilih menjawab kabar itu pun lewat sederet pertanda lewat unggahannya di laman media sosialnya. Ya, seperti baru-baru ini, di mana aktor ganteng yang kini menyandang status sebagai anggota dewan itu mengunggah video kolase dirinya dengan caption yang begitu menggelitik dalam bentuk pantun bermakna cinta yang begitu mendalam. Es bonbon, buah kecapi, I was born to make you happy, tulis Verrell. Sontak, netizen pun kembali dibuat heboh jika kalimat itu pun ditujukan Verrell untuk Fuji. Atau dengan kata lain, Verrell pun seolah mengingatkan Fuji jika ia terlahir untuk membahagiakan mantan kekasih Thorik Halilintar tersebut. Lalu, benarkah demikian? Tidak hanya memantik heboh lewat caption menggelitik dalam bentuk pantun bermakna cinta mendalam saja saat tengah melakukan siaran live bersama Fuji dan juga bersama Filmay. Verrell dengan polosnya menawarkan diri untuk memborong semua barang yang dijual oleh Fuji dan juga Filmay. Hal ini pun tidak pelak membuat Fuji pun tampak begitu gemas dan kemudian melantunkan pantun untuk Verrell. Ubur-ubur ikan lele, sayang kalau gak digodain le, ujar Fuji sambil tersenyum malu. Dan inilah momen ketika Fuji dan Verrell sama-sama salah tingkah saat sedang melakukan siaran live. Setali 3 uang dengan Verrell, Fuji pun selalu menutup mulutnya rapat-rapat saat awak media coba mengkonfirmasi hubungannya dengan Verrell yang menjadi idola banyak wanita. Ya, alih-alih menjawab, Fuji pun memilih untuk tidak merespon sama sekali pertanyaan awak media soal hubungannya dengan putra sulung Vena Melinda itu. Dan seperti inilah respon tutup mulut dari Fuji. Ubur-ubur ikan lele, sayang kalau nggak digodain le. Buka puasa bareng sama Verrell dan keluarganya mungkin gimana sih? Kak, kabarnya Jadi seperti surprise kita juga ya? ke Jadi Mama surprise juga Kena buat Verrell ya? seperti apa sih Kak? Kamu lagi jangan. Bagus kok, bagus. Melinda kemarin nanti di belakang takut. Kak Vena nggak ada apa-apa, cuma ngurus. Kamera tangan yang jahat mana? Nggak mau. Ayo, pulang.
Tulang mana? Makanya. Bang, kirain super di sini Bang Uji kemarin. Sedikit aja Fuji kemarin tuh. Never really know what's going. Kedekatan Pharrell dan Fuji yang kian tidak terbantahkan, yang juga diperkuat dengan kehadiran sosok Fuji di acara buka puasa bersama keluarga Sang Pangeran Senayan, mau tidak mau membuat Atala Noval adik Pharrell pun ikut berkomentar. Ya, Atala pun tidak menampik jika kehadiran Fuji di acara buka bersama keluarganya menjadi sebuah kejutan tersendiri bagi keluarga besarnya. Lantas benarkah kehadiran Fuji memang lantaran diundang secara khusus oleh Pharrell? Dan seperti apa pula dukungan Atala terkait hubungan Pharrell dan Fuji? Ya kalau aku sih selalu support kakak aku ya, apalagi kalau dia happy sih aku happy juga, kayak gitu aja sih. Sebenarnya kan udah jarang juga aku ketemu Kak Pharrell kan, dan dia ngajak buka bersama sama keluarga dan ya ada surprise lah kayak gitu. Surprise-nya ada Fuji juga datang ke sana. Kayak gitu. Kayaknya sama Kak Pharrell sih waktu itu udah janjian, tapi ya nggak apa-apa sekalian silaturahmi kan sama keluarga juga. Baik lah, baik. Fuji baik lah, salah. Thank you ya. Aduh, biar netizen yang gila ya. Dadah, thank you. Secret start. Terlepas dari status kedekatan Pharrell dan Fuji yang hingga kini belum jelas arahnya, namun sebagai ibu, Vena pun mengaku senang jika Pharrell sudah menemukan wanita yang klik dengannya. Meski begitu, Vena juga menegaskan jika jodoh sejatinya adalah rahasia Tuhan, sehingga tidak ada satupun orang yang bisa menebak jodohnya. Sebagai seorang ibu, Vena pun hanya berharap agar Pharrell bisa berjodoh dengan wanita yang bisa menjadi teman beribadah, serta mendukung penuh karir Pharrell, utamanya di dunia politik. Benarkah sosok Fuji telah memenuhi kriteria itu? Menemukan jodoh yang bisa jadi teman ibadah. Apalagi Pharrell yang usia 29 tahun ini aku tahu banget dia pengen banget punya keluarga sendiri. Makanya aku doain terus khususan buat Pharrell dapat benar-benar teman yang bisa membuat Pharrell tuh lebih hijrah di jalan Allah. Karena pekerjaan dia sekarang kan pekerjaan yang harus punya companion of life-nya tuh yang satu visi, satu misi, lebih dekat sama Allah, itu aja sih. Dan aku yakin kalau dapat jodoh yang soleha, pasti nanti dia bahagianya tuh dunia akhirat, itu sih. Dan itu juga Pharrell harus minta sendiri juga sama Allah kan. Kalau aku selalu bilang, Kak, kalau di situasi kayak kamu ya, kerja di politik itu kita harus dekat sama Allah, karena Allah yang akan melindungi. Termasuk nanti kamu akan karir politiknya lebih bagus ya, karena aku lihat memang dia kan passionate banget ya di politik. Tapi harus dapat pasangan hidup yang mendukung dia, yang membuat dia jadi anggota DPR RI yang amanah dan fatona. Karena jadi anggota DPR sekarang tuh harus lebih membumi, harus lebih merakyat, harus lebih totalitas ya, jadi wakil rakyat. Jadi harus dapat istri yang mensupport. Jadi jangan dapat istri nanti yang bertolak belakang dengan visi dan misinya dia sebagai anggota DPR kan. Nah itu hanya doanya Pharrell juga yang bisa dijaga sama Allah. Aku sih tetap doain sebagai ibunya. Kalau aku sih menyerahkan semua siapapun jodohnya anak-anak ini ya, Pharrell, Atala, sama yang terbaik dari Allah. Nah yang terbaik dari Allah nanti Allah akan mengerucutkan kepada seseorang yang Pharrell itu akan lebih yakin. Pasti ada sholat istikharah yang harus juga dilakukan oleh Pharrell, baik itu si calonnya, supaya nanti jalannya tuh benar-benar smooth. Jadi kalau siapapun aku selalu mendukung. Yang penting teman ibadah itu, dan insya Allah dapat teman sesurga. Nah itu yang hanya Pharrell lah yang bisa minta sama aku. Ya anak-anak sekarang pasti kreatif ya. Kalau anak sekarang nggak kreatif, nggak mungkin lah dia sukses di zamannya dia saat ini gitu. Jadi menurut aku sih siapapun itu, baik Pharrell, baik itu Fuji atau siapapun ya, pasti akan punya pasti akan punya pilihannya sendiri. Nah kita sebagai orang tua, aku sebagai ibu hanya bisa doain aja yang terbaik lah pokoknya buat Pharrell Atala.
Menepikan kalimat romantis yang diduga ditujukan Pharrell untuk Fuji. Lantas benarkah Pharrell pun juga yakin dengan Fuji usai bertemu di acara buka puasa bersama? 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Bertemu dengan Fuji di acara buka puasa bersama belum lama ini, ternyata memantik kesan yang teramat mendalam pada diri Nimade Ayu Rahmawati nenek Pharrell dari garis keturunan sang mama Vena Melinda. Ya, menurut Niang, begitulah sang nenek membahasakan dirinya. Dari pertemuan pertama dan singkat itu, entah mengapa ia pun justru memiliki feeling yang positif dengan sosok Fuji sebagai calon pendamping sang cucu. Pasalnya, kehadiran Fuji pun diterima dengan tangan terbuka dan begitu hangat oleh seluruh keluarga, khususnya oleh Vena. Hal ini yang justru jarang terjadi selama ini. Karena itulah, berkaca dari penerimaan yang spesial dari Vena, Niang pun yakin jika lampu hijau sudah diberikan putrinya itu untuk Fuji, menjalin hubungan dengan Fuji. Benarkah demikian? Dan seperti apa pula sosok Fuji di mata Nimade Ayu Rahmawati? Ya pasti ya kita sambut lah, apalagi itu temennya cucu ya, temennya anak juga, jadi kita harus sambut baik. Kalau Niang lihatnya ya dari pandangannya saya sebagai nenek, ya, sifat-sifat artinya apa yang ada di Fuji itu yang didambakan Pharrell kalau menurut saya gitu. Karena saya lihat sejarahnya juga sih, bagaimana yes, saya tahu cucu saya senangnya seperti apa gitu. Nah itu kan Fuji kelihatan sabar, segala apapun ikhlas. Nah, makanya itu seneng liatnya. Ya itu tadi yang dibilang kan, sukanya kan Pharrell tuh orangnya yang kalau dilihat-lihat dia senengnya yang mungil, terus lincah. Nah semua itu ada di situ di Fuji, makanya kan dia nyaman, kan kelihatan nyaman. Ya, di situ kelihatan memang Fuji itu apa yang diinginkan Pharrell itu ada di Fuji. Pas pertama lihat ya seneng sih, anaknya kan cantik ya, terus lucu gitu loh. Jadi bawaannya tuh kita jadi seneng gitu. Ya seperti apa adanya. Sebelum hadir di acara buka puasa bersama, Niang pun yakin jika sosok Fuji sudah lebih dulu dikenalkan Pharrell kepada sang mama. Hal ini pun terlihat jelas dari penerimaan Vena yang begitu hangat terhadap putri bungsu Haji Faisal itu. Hal ini pun berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan Pharrell selama ini, yang justru jarang memperkenalkan teman wanitanya kepada sang mama. Benarkah langkah Pharrell yang sudah memperkenalkan Fuji kepada keluarga, khususnya Vena Melinda, menjadi sebuah pertanda keseriusan Pharrell untuk menjalin hubungan dengan Fuji? Berikut ini penjelasan dari sang nenek. Udah, cuman nggak berani mendului. Jadi biar aja kita lihat seperti Pharrell, kita doakan, kita cuma meminta gitu. Mudah-mudahan. Tapi Niang yakin ada feeling. Berarti memang Ada feeling. apa tuh nih yang Udah rahasia, nanti nggak berani ngomong. berarti hanya Tuhan yang tahu ya? Hanya hati ini. Kalau dari Niang lihat biarpun sebentar, rasanya klik ya. Gitu. Lihat Vena kemarin belum pernah Vena meluk-meluk
TikTok, meluk itu refleks, semua refleks. Karena semua itu kan sudah ada jalannya ya. Ya itu tadi, Vera kan memang jarang ya bawa temen cewek dikenalin sama mamahnya gitu, jarang gitu. Ya itu kalau sampai Feral bilang, ayo mah kita bukber, saya ngajak ini gitu. Ternyata mau ngajak Fuji, berarti mudah-mudahan ya, Feral kan emang udah waktunya, teman-temannya udah pada berkeluarga, itu kita serahkan sama Feral. Nah, itu kita serahkan sama Feral, nanti gimana biasanya Feral yang ngatur sendiri, kan dia udah dewasa ya. Kalau memang iya, kalau Niang mah seneng banget gitu, wah seneng banget ya, ya amin asukara. Semoga semua jalannya bagus. Dari Oma Feral yang yakin dengan Fuji usai bertemu di acara buka puasa bersama. Lantas apa kata psikolog Lita Gading terkait hubungan tanpa status Feral dengan Fuji? Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk intens investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Kabar adanya hubungan istimewa antara Feral dengan Fuji ternyata membuat seorang psikolog dan pengamat sosial ternama yaitu Lita Gading ikut angkat suara. Ya, menurut Lita, status Feral dan Fuji yang sama-sama jomblo menjadikan kedekatan mereka sejatinya tidak ada yang salah. Apalagi kedekatan mereka pun juga tetap dalam koridor dan norma-norma serta hal yang positif. Apalagi kedekatan mereka pun juga tetap dalam koridor yang positif. Namun di luar itu, Lita pun juga mengingatkan kepada Feral dan juga Fuji, jika jodoh itu di tangan Tuhan dan bukanlah di tangan netizen. Dan inilah pesan penuh makna dari Lita Gading untuk Feral dan juga Fuji terkait hubungan mereka dan juga masa depan mereka yang masih panjang. Apa salahnya? Biarin aja mereka sama-sama single kok gitu loh. Dan menurut saya apapun yang dia lakukan kalau positif dan tidak berlebihan, yuk kita dukung gitu loh, ya kan. Asal jangan ya segala sesuatu yang sifatnya negatif terus kita dukung, kan enggak juga gitu loh. Mereka itu kan memang sama-sama lagi mencari seseorang pendamping lah gitu untuk hidup dia. Dan wajar kalau misalkan Feral cari yang sesuai dengan kriteria. Sama begitupun dengan Fuji pun juga mencari pendamping yang memang benar-benar cocok ya untuk dia. Tapi kalau menurut saya sih ya, Fuji jangan dulu nikah sih kalau menurut saya ya, karena dia lagian masih muda banget kan dia gitu, dan fokus aja ke karirnya kalau menurut saya loh ya, karena karir itu kan ada jenjang waktunya nih kalau menurut saya ya. Jadi sekarang nikmatin aja dulu, fokus kepada keluarga, apalagi orang tuanya gitu ya. Ya mereka kan juga pernah kehilangan anaknya, dan sekarang segala sesuatu itu mungkin harapannya kepada Fuji. Masih muda, nikmatin dulu sih kalau menurut saya loh ya. Tapi kalau memang sudah, kan beda-beda orang berpikir. Kalau memang sudah pengen menikah ya monggo gitu, kalau memang mendapatkan sesuai dengan hati. Jangan sesuai dengan keinginan netizen. Ingat, karena jodoh itu ada di tangan Tuhan ya, bukan di tangan netizen loh. Fuji, Feral, jangan karena digiring opini oleh netizen kalian merasa nggak enak dan merasa harus untuk melakukan pernikahan, walaupun itu mungkin dalam hati yang paling dalam mungkin belum berkenan dan sebagainya. Jadi tolong simak baik-baik, lalu jalani saja dulu gitu ya, jangan mengambil keputusan dengan cepat, saling mengenal dan saling istilahnya jangan mencari sesuatu kucing dalam karung lah. Artinya kita ada kesempatan untuk mendekat dengan mencari karakter masing-masing, kita mendalami dulu, kalian berdua sesuai dengan hati dan jiwa kalian. Oke? Selamat ya untuk kalian berdua, soalnya kalian adalah diidolakan. Jadi berikan contoh yang baik. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini.
Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.